bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan semua urusannya. Mau hajatan, Allah mudahkan. Mau mantu, Allah mudahkan. Mau bangun usaha, Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat Al-Ahzab ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana 'aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Dzalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdi
السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدق الله العظيم. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wala tuti'il kafirina wal munafikin, dan janganlah engkau menuruti apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Di awal dari surat Al-Ahzab, Allah menekankan kepada Nabi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat pertama di surat ini sudah ditekankan untuk bertakwa. Berarti betapa pentingnya takwa kepada Allah. Nabi diperintahkan untuk takwa. Maka jamaah musyisalah takwa tahu, takwa itu secara garis besar menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Ya, semua perintah Allah, ibadah baik yang wajib, sunnah, perintah Allah bekerja, perintah Allah yang melakukan puasa wajib, semua dijalankan dan masih banyak perintah Allah, itulah takwa. Dan apa balasan bagi orang bertakwa, Pak? Pernah saya sampaikan dan sering kita bahas, kebanyakan di surat At-Tolak.
motivasi kita, Pak. Jadi hamba Allah itu yang bertakwa, terus meningkatkan kualitas takwa, akan mendapatkan 5 balasan dari Allah. Di surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 5. Surat At-Tolak surat keberapa Bapak Ibu? 65. Monggo dibuka untuk refresh kembali Bapak Ibu. Ngapain sih kita menjadi orang yang bertakwa? Apa sih yang kita dapatkan? Mendapatkan 5 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat At-Tolak surat ke-65, ayatnya mulai ayat 2 sampai ayat 5. Di ayat 2, di akhir ayat 2 Bapak Ibu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu Allah akan berikan solusi dari semua permasalahan. Manusia itu pasti punya masalah, Pak. Kalau kita bertakwa, Allah akan berikan solusi secara cepat, tidak berlarut-larut. Maka kan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa'idha farokta fansab." Kalau selesai dari satu urusan, maka segeralah lakukan urusan yang lain. Maka tidak aneh, Pak. Belum selesai masalah 1 muncul masalah 2. Belum selesai masalah 1 dan 2 muncul masalah 3, masalah 4, masalah 5. Langsung secara bersamaan bisa. Maka bagaimana cara memberikan atau mencari solusinya agar dimudahkan oleh Allah jalan keluar? Maka tingkatkan takwa kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua di ayat 3-nya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa rizki dari sudut yang dia tidak pernah duga-duga. Masya Allah. Kemanapun dia berada, Allah berikan rizki. Rizki itu tidak melulu uang, bisa kesehatan, bisa kemudahan. Ya, itu rizki. Yang ketiga di ayat keempat, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan semua urusannya. Mau hajatan, Allah mudahkan. Mau mantu, Allah mudahkan. Mau bangun usaha, Allah mudahkan. Mau bangun pondok, Allah mudahkan. Mau membangun negeri, Allah mudahkan. Mau menolong orang, Allah mudahkan. Yang terakhir, yang keempat maksud saya di ayat kelima. Dua-duanya di ayat kelima. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan semua dosanya. Yang terakhir sama di ayat kelima, wa yu'dim lahu ajra. Dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Masya Allah, Pak. Orang yang bertakwa mendapatkan 5 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diberi jalan keluar, Allah mudahkan urusan, Allah berikan rizki dari segala penjuru. Terus Allah hapuskan semua dosa-dosa, Allah lipat gandakan pahalanya, Pak. Kalau kita tahu pahala atau balasan ya di surat Al-An'am ayat 160, kalau 1 dikalikan 10, man jaa bil hasanah falahu asyrun amthaliha. Barang siapa melakukan hasanah 1 atau kebaikan 1, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Ya. Kenapa kita bertakwa juga? Allah sediakan surga. Di surat Ali Imran ayat 133, ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin.
dan segeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ayo kita mumpung masih hidup, ayo segera taubat, segera banyak beristighfar. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita berakhir dari dunia ini, Pak. Segeralah menuju ampunan Tuhanmu. Dan surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, hanya diberikan pada siapa? Disediakan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Ya, Masya Allah, Pak. Ternyata orang yang bertakwa itu balasannya surga. Surganya luasnya bukan seluas lapangan sepak bola, bukan seluas stadion, bukan seluas satu negara, tapi seluas langit dan bumi. Pengen napi salto, monggo. Ya, pengen balapan Melayu, monggo. Luas sekali surga itu, Pak. Dan itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu, Allah mengingatkan kepada kita untuk mempersiapkan bekal sebelum mati atau bekal di hari esok. Di surat Al-Hasyr ayat 18. Cara kita untuk selamat dan kita mendapatkan kemuliaan takwa Bapak Ibu, maka ayo kita persiapkan bekal-bekal supaya kita nanti di akhirat tidak rugi. Allah berfirman di surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang ngaku iman. Nah, yang dipanggil Allah orang yang ngaku iman, Pak. Orang yang ngaku iman, enggak ngaku iman enggak dipanggil oleh Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, dan persiapkan bekal takwa itu ya untuk mempersiapkan di hari nanti. Ayo rencanakan amal soleh yang mana itu bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Dan bahkan diulangi 2 kali, wattaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Jadi Nabi diingatkan seperti itu, Pak. Kita pun sebagai pengikut Nabi, ayo kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke surat Al-Ahzab. Innallaha kana aliman hakima, sungguh Dia Allah Maha tahu dan juga Maha bijaksana. Wattabi' ma yuha ilaik, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu mir rabbik, dari Tuhanmu. Nah, kalau ini kepada Nabi Muhammad ya jelas Al-Qur'an, Pak. Mari kita mendalami Al-Quran. Sudah sering saya sampaikan, Al-Quran ini jangan hanya dijadikan bacaan, tapi ayo kita jadikan pedoman hidup. Kalau Al-Quran dijadikan pedoman hidup Bapak Ibu, karena Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Maka yang di dalam Al-Quran kalau kita lakukan, maka amalan itu menjadi sunnah. Contoh, apa perintah Allah dalam Al-Quran? Ya, bagaimana cara kita berbakti sama orang tua. Salah satunya, janganlah mengucapkan kalimat kalimat yang paling rendah saja tidak boleh, apalagi kalimat yang tinggi. Nah, itu pertama. Ada lagi cara masuk kamar, ketok dulu. Waktu siang hari seperti apa, Allah ajarkan dalam Al-Quran, Pak. Ya, cara kita bersahabat itu seperti apa, cara kita ya bergaul seperti apa, cara kita menjadi suami itu seperti apa. Harus ya mencari nafkah. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Kenapa kok laki-laki pemimpin? Bima faddala ba'dhum 'ala ba'din, karena laki-laki mempunyai kelebihan, Pak. Kelebihannya apa? Satu, dari segi fisik.
laki-laki itu kuat. Ya, kalau kita ngangkat semen, ngangkat apapun kuat, Pak. Perempuan itu mungkin setengahnya. Maka laki-laki ini punya tanggung jawab memimpin. Yang kedua, karena Allah berikan rizki untuk laki-laki itu mencari supaya menafkahi perempuan atau istrinya. Maka Bapak Ibu, kalau kita menjalankan semua apa yang ada dalam Al-Quran petunjuknya, insya Allah itu akan bernilai sebagai sunnah. Dan kalau sudah melaksanakan sunnah, apa Pak balasannya Pak? Ya, di surat Ali Imran surat ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad kepada semua yang aku cinta kepadaku, kata Allah, untuk mengikuti semua apa yang kamu lakukan. Agar apa? Agar turun cintaku kepadanya dan agar aku mengampuni semua dosa-dosanya. Masya Allah, Pak. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguh Allah terhadap apa yang kamu kerjakan maha teliti. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ini perintah Bapak Ibu. Pertama, Nabi tadi diingatkan oleh Allah, hei Nabi, ayo takwa. Yang kedua, hei Nabi, ayo tawakal. Nah, tawakal kepada Allah. Nah, tawakal di sini Bapak Ibu bukan pasrah saja, diem, tidak melakukan apa-apa. Kan sering saya contohkan, ya, ada kaum Badui yang mau mengikuti pengajian Rasul. Ternyata dia bawa unta, ditaruh untanya di samping pohon dan dilepaskan. Dia bilang, saya bertawakal kepada Allah, saya pasrahkan ya Allah, saya punya unta ya Allah, semoga unta ini ya teduh dan tidak hilang, tidak kemana-mana, tapi gak ditaleni nang wit Pak. Akhirnya apa? Akhirnya untoe kabur. Orangnya mau masuk masjid melihat untanya kabur. Waduh, kok aku mulai apa melaku lah, dikejar Pak. Dan unta itu salah satu hewan yang susah ditangkap. Ngejar suwe, ya akhirnya untoe hilang. Wis putus asa, balik ae wis nang pengajian. Pas mulai dadakno pengajiane, wis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buyar Pak. Satu, untanya hilang. Dua, tidak dapat hasil dari pengajian. Dua, kerugian karena salah menerapkan konsep bertawakal kepada Allah. Maka disampaikan kepada Nabi, "Loh, kenapa kok kamu seperti orang bingung?" "Ini ya Rasul, saya sudah bertawakal." "Kamu ikat?" "Enggak." "Ya wis." Ya, bertawakal itu ada ikhtiarnya. Ikat dulu talinya, baru tinggalkan dan pasrah tawakal kepada Allah. Itulah konsep tawakal Pak. Kita berikhtiar, mau bangun usaha ikhtiar dulu, ya mau bekerja ikhtiar dulu, kemudian kita pasrahkan.